Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cavan Ganendra Setia Pranata dengan memiliki NRP 50172511029. Saya berasal dari Prodi Teknik Geofisika Institut Teknologi 10 November Surabaya. Pada kali ini saya akan mempresentasikan bab 12. Bab 12 ini memiliki materi tentang pelapukan dan tanah, atau dalam bahasa Inggris bisa disebut dengan weathering and soil. Topik ini menjadi sangat penting karena proses pelapukan merupakan awal terbentuknya tanah. Tanah ini menjadi sumber kehidupan bagi tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Nah, melalui pelapukan, batuan yang keras dapat berubah menjadi tanah yang subur, tempat kita bertani dan tempat kita juga untuk hidup. Selain itu, pelapukan juga berperan dalam menjaga keseimbangan iklim dan siklus batuan di bumi. Proses pelapukan adalah salah satu fenomena paling penting di bumi karena tanpa pelapukan tidak akan ada tanah, tidak ada pertanian, dan tidak ada siklus batuan yang menopang kehidupan di planet kita. Pelapukan terjadi di sekitar kita setiap hari. Contohnya bisa di lereng bukit, di dinding batu, di tebing, bahkan di bangunan dan patung-patung tua. Batu yang tampak kuat sekalipun seperti granit akan perlahan terurai oleh air, udara, dan waktu. Proses pelapukan bukan hanya mengubah bentuk batuan, tetapi juga berpengaruh pada komposisi atmosfer, stabilan iklim, dan bahkan ketersediaan mineral di bumi. Nah, pada bab ini kita akan membahas bagaimana pelapukan bekerja, jenis-jenis dari pelapukan, faktor-faktor yang memengaruhinya, serta bagaimana tanah terbentuk sebagai hasil akhirnya. Nah, kita mulai dengan apa itu pelapukan, erosi, dan transportasi. Pelapukan adalah proses penghancuran batuan menjadi bagian yang lebih kecil secara fisik dan kimia, tanpa berpindah tempat. Contohnya, batu yang retak karena air hujan atau batu kapur yang larut oleh air asam. Terus selanjutnya, erosi adalah proses pengangkatan dan pemindahan partikel batuan oleh agen seperti air mengalir, gletser, atau angin. Misalnya ketika air sungai membawa butiran pasir dan lumpur ke muara. Selanjutnya ada transportasi. Transportasi adalah perpindahan hasil erosi ke tempat lain. Misalnya, butiran pasir dari gunung dibawa ke sungai hingga ke pantai. Nah, ketika proses ini bekerja secara berurutan, batu lapuk tererosi, batu lapuk terpindah oleh agen seperti air mengalir atau gletser atau angin, lalu diangkut dan lalu diendapkan. Nah, hasil akhirnya bisa membentuk lembah, dataran, hingga batuan sedimen baru. Pelapukan tidak terjadi secara terpisah, tetapi merupakan hasil interaksi antara 4 sistem utama bumi, yaitu ada atmosfer, biosfer, dan geosfer dan hidrosfer. Nah, yang pertama, atmosfer. Atmosfer ini mengandung oksigen dan karbon dioksida yang menyebabkan pelapukan kimia. Nah, pelapukan kimia ini mengubah batuan dan mengurangi kadar CO2 atau karbon dioksida di atmosfer. Nah, ini menjadi hal penting karena jika kadar karbon dioksida terlalu tinggi, bumi akan menjadi terlalu panas. Yang kedua, hidrosfer. Hidrosfer ini air adalah jadi agen utama pelapukan, baik dalam bentuk cair, padat, maupun uap. Air melarutkan mineral, mengikis batuan, dan memperluas retakan saat membeku. Nah, gletser juga berperan besar dalam mengikis batuan dasar. Biosfer. Biosfer merupakan akar tanaman menembus batu dan memperlebar retakan. Pada biosfer, hewan menggali tanah dan membantu aerasi yang mempercepat pelapukan. Ketika organisme mati, pembusukan menghasilkan karbon dioksida dan asam organik yang melarutkan mineral. Keempat, ada geosfer. Nah,
Geosfer ini menyediakan batuan sebagai bahan utama pelapukan. Pelapukan menghubungkan geosfer dengan sistem lain, membentuk siklus batuan. Jadi, kesimpulannya tanpa atmosfer, air, dan kehidupan, pelapukan tidak akan bisa terjadi. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis pelapukan. Nah, pelapukan dibagi menjadi dua jenis besar, yaitu pelapukan mekanis dan satunya pelapukan secara kimia. Keduanya sering bekerja bersama di alam ini, di bumi. Yang pertama saya akan menjelaskan penjelasan pelapukan secara mekanis atau fisik dulu. Jadi, pelapukan mekanis adalah penghancuran batu tanpa mengubah komposisi kimianya. Nah, batu terpecah menjadi bagian lebih kecil tetapi jenis mineralnya tetap sama. Beberapa bentuk pelapukan secara mekanis antara lain. Yang pertama, pelepasan tekanan atau unloading. Nah, pelepasan tekanan ini terjadi ketika batuan besar seperti granit yang awalnya berada jauh di dalam bumi muncul ke permukaan akibat erosi lapisan di atasnya. Saat tekanan di permukaan berkurang, batu mengembang dan membentuk retakan sejajar permukaan. Nah, hal tersebut disebut dengan namanya sheet joints. Lapisan-lapisan batu kemudian terkelupas seperti kulit bawang membentuk kubah eksfoliasi. Contohnya, misalnya di Half Dome, Yosemite. Yang kedua, jenis aksi es atau frost wedging. Nah, pada frost wedging atau aksi es ini, air masuk ke celah batu lalu membeku. Saat membeku, volume air pengembang sebanyak 9%, lalu menekan dinding celah hingga batu pecah. Proses ini sering terjadi di pegunungan yang mengalami siklus beku cair secara harian. Yang ketiga, ada pertumbuhan tanaman dan kristal garam. Akar tanaman tumbuh menembus celah batu dan memperlebar retakan. Di daerah kering, air yang menguap meninggalkan kristal garam yang mengembang dan menekan batu dari dalam. Nah, yang keempat, perubahan suhu ekstrim. Pemanasan cepat pada siang hari dan pendinginan malam hari menyebabkan batu mengembang dan menyusut secara berulang kali. Nah, hal ini menimbulkan retakan. Semua proses ini memperbesar permukaan batu yang terpapar udara dan air, sehingga mempercepat pelapukan kimia berikutnya. Nah, selanjutnya saya akan membahas pelapukan secara kimia. Pelapukan kimia sendiri adalah perubahan komposisi mineral akibat reaksi kimia dengan air, oksigen, dan bahan gas lainnya. Bentuk-bentuk utama pelapukan kimia antara lain yang pertama ada oksidasi. Oksidasi terjadi saat oksigen bereaksi dengan logam seperti besi. Hasilnya adalah hematit atau limonit yang memberi warna merah kecoklatan pada tanah atau batuan. Yang kedua ada pelarutan atau dissolution. Terjadi pada mineral yang mudah larut seperti kalsit, yaitu CaCO2. Air yang mengandung CO2 atau karbon dioksida membentuk asam karbonat yang melarutkan batu kapur membentuk gua dan stalaktit. Yang ketiga ada hidrolisis pada feldspar. Air asam menyerang mineral feldspar dan mengubahnya menjadi mineral liar seperti kaolinit. Ion kalsium, kalium, dan natrium lepas dan terbawa oleh air tanah. Yang keempat, asam dan hujan asam. Pembakaran bahan bakar fosil melepaskan gas SO2 dan NO2. Nah, dari pembakaran tersebut membentuk asam yang sangat kuat dalam hujan. Sehingga saat pada hujan asam mempercepat pelapukan batu, kapur, marmer, dan patung-patung di manapun. Nah, pelapukan kimia lebih cepat terjadi di iklim lembab dan hangat, seperti contohnya di daerah tropis. Hasil dari dampak pelapukan bukan hanya batu hancur, tetapi juga bisa seperti tanah, yaitu tanahnya menjadi hasil campuran antara batu lapuk dan bahan organik, yaitu adanya mineral baru seperti oksida besi, bauksit, dan mineral liat, adanya tambahan nutrisi tanah untuk tumbuhan, dan yang keempat, bentuk lahan khas. Jadi dapat membentuk suatu lahan baru seperti batu membulat dan tebing diferensial. Nah,
Pelapukan juga berperan penting dalam siklus karbon global. CO2 sering diserap melalui pelapukan kimia, lalu disimpan sebagai batu kapur. Proses ini menstabilkan suhu bumi dalam sangat jangka panjang. Nah, selanjutnya kita akan membahas bagaimana pembentukan tanah itu. Tanah terbentuk dari hasil pelapukan batuan yang bercampur dengan bahan organik. Proses ini bisa memakan waktu ratusan hingga bahkan ribuan tahun. Nah, tanah tersusun dari beberapa lapisan yang disebut horizon tanah. Yang pertama, ada O horizon. Ini menjadi bahan organik, tempatnya bahan organik, contohnya seperti daun gugur atau humus. Yang kedua, A horizon. Ini merupakan tanah atas yang gelap, kaya akan nutrisi. Yang ketiga ada E horizon. Zona pencucian mineral. Yang keempat ada B horizon. Ini menjadi tempat akumulasi mineraliat, besi atau kalsium. Yang kelima, C horizon. C horizon ini menjadi bahan induk yang belum terlapuk sempurna. Nah, faktor-faktor pembentuk tanah meliputi pertama ada bahan induk. Batuan asal menentukan tekstur tanah. Yang kedua ada iklim. Iklim, suhu dan curah menentukan laju pelapukan. Yang ketiga ada waktu. Semakin lama, tanah makin tebal dan semakin stabil. Yang keempat ada topografi. Tanah di lereng curam lebih tipis karena adanya erosi. Yang keempat ada yang terakhir organisme. Akar, mikroba, dan hewan mengemburkan tanah. Jenis tanah terbentuk berbeda-beda. Ada tanah residual, terbentuk di tempat batu asal. Yang kedua ada tanah terangkut, terbawa oleh air, angin, atau gletser. Ada tanah laterit di iklim tropis, merah karena kaya oksida besi dan aluminium. Yang terakhir ada tanah arid di iklim kering, banyak garam dan kalsium karbonat. Nah, pelapukan kimia memiliki peran sangat penting dalam mengatur suhu bumi. Ketika suhu bumi meningkat, pelapukan kimia bertambah cepat dan menyerap lebih banyak CO2 karbon dioksida dari atmosfer, sehingga membuat iklim menjadi lebih sejuk. Sebaliknya, ketika bumi mendingin, pelapukan melambat dan CO2 atau karbon dioksida meningkat, sehingga suhu naik lagi. Nah, siklus alam ini membantu menjaga keseimbangan iklim global selama jutaan tahun. Jadi pelapukan bisa menjadi penyeimbang suhu bumi. Nah, sebagai kesimpulan, pelapukan adalah proses alami yang perlahan tetapi sangat kuat. Ia mengubah batu keras menjadi tanah yang menjadi dasar kehidupan di bumi. Nah, dari proses ini kita mendapatkan sumber daya mineral, lahan pertanian, dan sistem iklim yang stabil. Namun, aktivitas manusia seperti penebangan, hutan, dan pembakaran bahan bakar fosil dapat mempercepat pelapukan buatan yang merusak, seperti contohnya hujan asam dan erosi lahan. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk menjaga keseimbangan alam agar proses pelapukan dan pembentukan tanah tetap berjalan secara alami. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih telah mendengarkan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikan materi. Semoga materi ini dapat berguna dan menambah pengetahuan bagi saya dan kita semua. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.